Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh peserta Prodi MAD yang saya hormati, bahwa pada siang hari ini kita memasuki pertemuan keempat perkuliahan yang kita gelar 1 kali 1 minggu pada hari ini Jumat tanggal 17 November 2023, memasuki perkuliahan dengan materi pokok bahasan kemandirian advokat yang akan disampaikan oleh Maha Guru kita, Bapak Profesor Dr. Alpis Siombing SHMH MAD. Beliau sudah dari tadi masuk room, sudah berbincang-bincang tentang prodi kita ini. Baik, mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Alpis Siombing. Silakan. Terima kasih Pak Ketum. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya tidak manggil Bapak Ibu ya, karena para advokat sekarang itu udah saya panggil rekan-rekan ya. Selamat siang. Ya, sebenarnya tentang materi ya kemandirian advokat ini, saya tidak mengajarkan lagi rekan-rekan seperti ikan berenang. Nah, tapi setidaknya kita diskusi saja. Karena di dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 itu sudah disebutkan ya tentang kemandirian advokat itu. Nah, tapi kita kembali dulu kepada sejarah ya. Kenapa advokat ini sangat ditakuti kalau dikatakan advokat mandiri? Ya, karena sejak zaman pendirian advokat ya, organisasi advokat yang prakasai pertama itu adalah Peradin. Nah, Peradin ini dulu membuat LBH itu tahun 1970. Ya. Itu sangat disegani oleh pemerintah Orde Lama, ya, zaman Soekarno. Kalau bisa, advokat-advokat yang bisa mandiri dulu ya, zaman-zaman kita tahu seperti Anand Budi Nasution, Yip Tian Him, itu ya, yang membentuk suatu LBH, yang mereka adalah merupakan pendiri-pendiri Peradin dulu ya, Persatuan Advokat Indonesia. Nah, apabila satu orang saja ya, menjadi satu singa di pengadilan, pemerintah itu akan sangat takut. Kalau bisa para advokat ini, ya dibasmi istilahnya. Makanya kenapa organisasi advokat sekarang itu tumbuh berkembang, karena memang campur tangannya oknum-oknum tertentu. Ya, dengan keberadaan Peradin, ya, dengan eksis dari sejak pendiriannya, ya, berapa puluh tahun yang lalu dan sekarang, kemudian ya, kita tahu bahwa Peradin sendiri yang sangat eksis sekarang adalah diketuai oleh abang kita, ya, ketua umum kita, Bang Rambe, memprakarsai tentang adanya kemampuan para rekan-rekan advokat untuk kemahiran. Ini sebenarnya master advokat ini untuk kemahiran, bukan kita mencari keilmuan keintelektualan kita, tidak. Ya. Kita mandiri di sini itu dalam arti karena undang-undang sudah mengatur. Untuk apa advokat ini? Ya. Dengan adanya kemandirian profesi advokat, dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa rasa takut. Itu sebenarnya. Ya. Kalau di negara-negara lain, seperti pernah itu, ya, kalau kita baca ada beberapa tulisan-tulisan orang di Google atau di internet ya, seperti Richard C. Goldstein, ya, itu hakim pada pengadilan hak asasi manusia HAM. Dia berbicara seperti salah satu pembicara dalam konferensi tahunan advokat internasional waktu itu ya, di IBA pada tahun 2011. Indonesia itu sangat disegani tentang kemandirian advokatnya. Makanya rekan-rekan sekalian, untuk mendapatkan gelar master ini bukan semata-mata hampir sama dengan gelar magister di S2, bukan.
kalau gelar magister S2 karena saya adalah merupakan dosen, ya, itu hanya membentuk pola pikir, ya, memahami satu teori, membuat satu analisis, mengerti tentang apa itu aturan undang-undang, apa itu jurisprudensi. Tapi di dalam MAD, Master Advokat ini, kita tuh sudah masuk kepada norma-norma tentang pemahaman hukum. Itu merupakan satu kemandirian kita di dalam menentukan sikap kita dalam praktik di persidangan. Makanya rekan-rekan nanti setelah mendapatkan ilmu dari MAD ini akan satu merubah pola pikir. Saya akan merubah pola pikir. Tidak lagi seperti pola pikir yang membuat gugatan yang biasa, membuat pledo yang biasa, ya, atau somasi itu yang biasa. Bukan begitu lagi. Bukan copy paste dari yang sudah ada. Nah, dituntutlah di sini bagaimana seorang advokat dalam kemandiriannya, ya, meningkatkan keilmuannya. Namanya juga master. Kalau master ini ya seperti kalau kita di film-film kungfu, ya, master kungfu itu kan lebih jago daripada anak buahnya yang dulu. Makanya di sini saya tidak mau mengajarkan lagi tentang bagaimana sebenarnya kemandirian kita sebagai advokat. Itu sudah tertuang di dalam undang-undang, baik pasal 14, 15, 16, 17, 18 sampai 19 itu sudah ada bagaimana kewajiban kita sebagai advokat. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai advokat untuk membela klien. Jadi kemandirian ini juga menunjukkan officio nobile. Ya. Officio nobile di dalam kita melakukan tugas kita sebagai advokat di lingkungan masyarakat. Makanya jika advokat ini bisa bersatu seperti dulu, pemerintah ini akan ketakutan. Advokat ini dibentuk sebenarnya bukan untuk memenuhi rasa demokratis, bukan sebenarnya. Advokat dibentuk hanya memenuhi sistem peradilan di Indonesia. Kalau tidak ada advokat, maka sistem peradilan itu sama seperti jari-jari kita yang 5, hanya 1 tidak ada. Berarti 4, jadi tidak sempurna. Jadi rekan-rekan sekalian, saya yakin bahwa di dalam kemandirian advokat ini, di dalam kita melakukan satu tugas-tugas kita sebagai profesi advokat yang menjunjung tinggi officio nobile, tugas merupakan tugas yang mulia seorang advokat. Kita menyadari bahwa kita itu diatur oleh undang-undang advokat itu sendiri. Nah, kenapa banyak advokat yang kena status hukum atau kena pelanggaran atau dia kena tindak pidana? Karena mungkin di dalam ketentuan undang-undang advokat tentang hak dan kewajiban seorang advokat, dia tidak memahami tentang kemandiriannya selaku advokat. Ya, sama seperti hak asas di dalam surat kuasa. Kalau kita membuat surat kuasa pasti masing-masing maupun sendiri-sendiri. Artinya sendiri-sendiri di sini sama dengan kita menyikapi profesi kita sebagai kita dapat bertindak sendiri. Kita dapat mandiri tanpa rekan-rekan kita yang lain. Kalau rekan-rekan kita di persidangan, walaupun dalam surat kuasa kita ada 5 orang, tapi hadir hanya 1 orang, itulah sifat kemandirian juga seorang advokat. Nah, menyangkut masalah apa pekerjaan dia sebagai menjalani profesi advokat. Itulah hak dan kewajiban seorang advokat. Jadi rekan-rekan sekalian, ya, kita berharap ya di dalam pembelajaran ini kita hanya bisa menyampaikan diskusi-diskusi tentang apa sih pemahaman kemandirian. Kalau PowerPoint yang saya sampaikan itu hanya PowerPoint yang sangat sederhana. Tidak di luar daripada aturan-aturan yang ada. Ya, kenapa? Materi tentang kemandirian ini tidak banyak, kecuali kalau tentang bagaimana perkembangan hukum pidana di Indonesia. Karena saya ada mengajar tentang ahli di pidana, ya hukum pidana, mungkin lebih leluasa saya memberikan pelajaran tentang materi-materi pidana.
Nah, kalau tentang kemandirian advokat ini tidak banyak memang materinya, hanya berkisar kepada hak imunitas seorang advokat. Ya. Apa bedanya kemandirian dengan independensi seorang advokat? Itu ada beberapa pendapat. Ini merupakan satu diskusi ya. Mungkin rekan-rekan nanti bisa kita diskusi apa bedanya ya kemandirian dengan independensi seorang advokat. Apakah kemandirian advokat ini juga sama dengan bersatunya advokat sebagai wadah tunggal? Ya. Dulu dicanangkan bahwa Peradi itu merupakan kelompok atau Peradi merupakan adalah satu-satunya wadah tunggal yang mandiri. Ya, yang mandiri maksudnya apa? Tidak ada lain organisasi lain selain dari Peradi dulu. Itu kalau ditinjau dari historis. Ya. Tapi kalau ditinjau dari undang-undang yang berlaku saat ini, maka kemandirian itu hanya berlaku terhadap bagaimana pekerjaan kita sebagai profesi advokat menjalankan hak dan kewajiban. Dari pasal 14 kita bisa baca di undang-undang advokat ya. Bagaimana seorang advokat itu ya, apa kewajibannya? Melindungi klien ya, bisa mendapatkan informasi atau data-data dari instansi-instansi lain, atau kita merahasiakan juga data-data orang lain kepada pihak lain. Nah, tapi terkadang kita berbenturan dengan penegak hukum lain. Kita kan merupakan caturwangsa. 4 pilar penegakan hukum di Indonesia ini. Selain dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Sebenarnya ada tambah satu lagi, yaitu lembaga pemasyarakatan. Cuman mereka itu hanya sebagai penerima, ya, bukan sebagai eksekutor atau pelaksana daripada hukum, undang-undang. Jadi mereka itu hanya menerima pelaksanaan dari hukum yang sudah berlaku, yang sudah ingkrah. Semacam penitipan orang-orang yang masih menjalani proses peradilan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, supaya kita tidak ngantuk atau tidak merasa jenuh ya, boleh kira-kira apa yang mau kita bahas di dalam pembelajaran ini selain daripada kemandirian advokat itu sendiri, ya, yang berkaitan juga dengan bagaimana sikap kita untuk berlawanan kepada pihak-pihak lawan rekan-rekan kita di dalam persidangan, ya. Apakah kita harus bersikap selalu mandiri, apakah kita selalu menghargai, atau kita boleh melakukan satu tindakan-tindakan yang di luar aturan. Nah, itu juga diatur di dalam undang-undang advokat itu sendiri. Cuman bagi saya bahwa undang-undang advokat yang diterbitkan sekarang itu sebenarnya kurang lengkap. Ya, kurang sesuai dengan apa yang berkembang di masyarakat sekarang. Contoh di hak imunitas pasal 16, ya, bahwa advokat itu tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Pasal 17 dan 18 ada di situ sebutkan juga bahwa advokat itu tidak identik dengan klien. Tapi faktanya kebanyakan bahwa klien ini tidak paham tentang pekerjaan kita. Mereka tuh bisa juga melakukan tuntutan gugatan kepada pengacaranya sendiri. Padahal udah tahu bahwa aturan undang-undang itu dia tidak bisa dituntut. Atau pihak lawan sendiri mengajukan gugatan terhadap kuasa hukum kliennya. Kita menjalankan profesi kita dengan beretikat baik. Artinya apa? Nah, etikat baik ini terlalu banyak di dalam pemahaman-pemahaman orang tertentu ya. Jadi bagi saya bahwa untuk menjalankan profesi kita beretikat baik ini bukan berarti kita harus selalu mengakui pendapat-pendapat dari pihak-pihak lain atau kita tunduk terhadap apa yang diinginkan oleh klien kita sehingga kita menjalankan tugas kita merasa
bahwa apa yang diperintahkan oleh klien kita itu berdasarkan surat kuasa itu kita jalankan dengan etikat baik. Nah, itulah kadang-kadang salah pendapat. Nah, makanya kita merasa sebagai advokat, waktu kita menjalankan tugas kita, sudah merasa menjalankan profesi kita dengan etikat baik. Ternyata pihak lawan menanggapi sesuatu hal di luar itu, yaitu seperti contohnya, waktu kita, ya waktu rekan-rekan seandainya mengajukan bukti-bukti di persidangan, ternyata di dalam bukti itu terdapat ada surat palsu yang disisipkan. Atau kita memang sudah sepertinya mengetahui bahwa surat tersebut adalah surat palsu, kita jadikan alat bukti untuk membantah dalil-dalil dari pihak lawan. Nah, apakah ini dinyatakan juga seperti kita menjalankan profesi kita sebagai perjalanan yang bertingkat baik apa tidak? Nah, inilah kadang-kadang di dalam pemahaman kita sebagai advokat, pemahaman kita juga sebagai rekan, yang penting bagaimana kita bisa membela klien kita itu dan perkara bisa kita menangkan dengan segala sesuatu. Atau dengan berbagai cara lah, ya. Ini banyak dilakukan oleh rekan-rekan kita sendiri. Nah, makanya di dunia akademisi, kami biasanya untuk membahas tentang etikat baik ini, bahwa setiap menjalankan profesi itu harus tunduk terhadap undang-undang. Itu dari pandangan kami sebagai akademisi. Tapi untuk menjalankan hal lain di dalam dunia advokat dan prakteknya, ya, bisa melakukan tindakan-tindakan seperti tadi, yang tidak disadari bahwa itu merupakan perbuatan yang tidak beretikat baik. Gitu ya. Jadi kemandirian advokat yang saya katakan adalah menuntut kita untuk selalu memahami perkembangan-perkembangan ya yang terjadi sekarang, perkembangan hukum yang terjadi sekarang, ya bagaimana kita supaya tetap bisa menjalankan profesi kita ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, jadi saya sedikit memberikan diskusi kepada rekan-rekan sekalian untuk kemandirian ini, apakah independensi terhadap kita sebagai advokat dengan kemandirian advokat ini adalah berjalan seperti konstitusi yang ada apa tidak. Ya, karena kalau advokat sudah bersatu dan menjalankan kemandiriannya, karena advokat ini adalah merupakan pelindung konstitusi yang ada. Makanya pemerintah akan takut dengan sendirinya ya kalau kita bersatu, ya kita mandiri, karena satu advokat aja yang kita hadapi di dalam persidangan itu ada berapa orang jaksa, kita bisa melakukan sendiri. Ya, di dalam juga kita mendampingi klien, kadang-kadang kita hadapi berapa penyidik di kepolisian. Nah, hanya kita diberikan ketentuan oleh undang-undang untuk mendampingi klien kita itu, kita tidak boleh aktif, kita harus pasif. Nah, bagaimana kalau kita aktif? Sedangkan pasif aja kita ditakutin. Bagaimana kalau kita aktif di dalam pendampingan? Nah, kita memberikan masukan atau memberikan pendapat-pendapat hukum. Ya. Jadi begitulah rekan-rekan sekalian, karena materi daripada kemandirian advokat ini tidak terlalu banyak. Nah, kita lebih baik coba berdiskusi kira-kira dalam menjalankan profesi rekan-rekan di dalam persidangan, apa kira-kira yang ada kendala-kendala apa saja. Ya, karena di dalam dunia konstitusi kita sekarang, ya dunia peradilan kita sekarang ini sudah sangat tidak ada kepercayaan masyarakat lagi. Di samping ada putusan MK yang kemarin yang sangat kontroversial ya, yang banyak pendapat-pendapat ahli yang mengatakan bahwa MK adalah mahkamah keluarga, ya. Kemudian integritas hakim sekarang bagaimana, itu banyak dipertanyakan. Dari gambaran putusan MK kemarin, sehingga rontoknya peradilan kita ini dari gara-gara keintegritas seorang hakim
menjadikan hakim-hakim yang di bawahnya juga terkena imbasnya. Padahal ya mereka itu udah tahu bagaimana sebenarnya memutus suatu perkara itu, mentaati suatu aturan-aturan yang ada. Tapi ternyata banyak para pendapat karena ada kepentingan di situ, ya, kepentingan keluarga, sehingga hakim tersebut harusnya mundur. Saya kira itu dia saya sampaikan dulu materi. Kita silakan berdiskusi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusi saya bisa memberikan jawaban yang baik kepada rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya katakan saya tidak mengajari ikan berenang karena rekan-rekan semua sudah advokat, sudah menjalani profesi advokat mungkin sudah ada puluhan tahun. Cuman dengan adanya MAD ini pemahaman atau kemahiran kita menjalankan profesi untuk tangan di masyarakat. Itu aja mungkin saya sampaikan. Silakan, mungkin ada yang mau berdiskusi. Izin Nanti, Pak. ya. Saya ingin bertanya. Ya, Pak Alvin, silakan. Suaranya nggak ada? Terdengar. Ya, Bang ya. Alvin, silakan Ya. Bang. Itu di mute sekarang. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Ya Pak, sorry mengganggu pembelajarannya. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan tentang kemandirian advokat Pak. Ya. Saya perkenalkan, saya Alvin, saya dari Posbaku Madin Kota Balikpapan. Saya anak didik dari Ibu Ita Ma'ruf Pak. Ya, dulu spesifikasi saya sebagai pengacara perpajakan Pak. Oh, ya. Di sini kita membahas tentang independensi advokat dalam membela klien. Tapi dalam kenyataannya Pak, di lapangan independensi tersebut dipatahkan oleh putusan MK yang dimana khusus untuk menjadi kuasa hukum pengadilan pajak itu wajib memiliki kartu kuasa hukum yang dimana kartu tersebut dikeluarkan khusus oleh pengadilan pajak. Yang kita tahu sendiri bahwa pengadilan pajak itu berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dan setiap sengketa yang saya selesaikan di pengadilan pajak berujung pada tidak netralnya hakim, karena di dalam majelis hakim sendiri itu diambil dari Kementerian Keuangan, Pak. Nah, saya bergabung di Posbaku Madin, saya bergabung di organisasi advokat. Tujuan saya menjadi advokat adalah menarik sengketa tersebut di Pengadilan Tinggi Umum Negeri, Pak, yang dimana Pengadilan Tinggi Umum Negeri tersebut sifatnya netral. Tapi ketika kita bermain memberikan advokasi pada saat kita ke kantor pajak, satu hal yang sering mereka tanyakan, mana kuasa hukum kamu? Padahal jelas-jelas kita sendiri adalah seorang advokat, Pak. Memperlihatkan kartu advokat, tapi di dalam perjalanan di kantor pajak itu tidak mereka terima, Pak. Nah, pertanyaannya saya adalah, apakah letak independensi advokat itu masih bisa diterima dengan kondisi di lapangan seperti itu, Pak? Ya. Ya, itu aja sih, Pak, yang saya ingin tanyakan, Pak. Pertanyaannya yang gampang. Jawaban Ya, Pak. tahu bahwa peradilan kita ini kan ada beberapa yang diatur oleh undang-undang. Ya, itu peradilan pajak, peradilan niaga. Ya, setiap peradilan tersebut mempunyai aturan sendiri. Kalau dulu memang sebelum ada waktu persidangan di dalam perlawanan dengan aturan pajak, kita tanpa ada lulusan atau ya dari dikeluarkan oleh biasanya ya dari PNSP dia memberikan kompetensi tentang pajak ya, kemudian diajukanlah kepada Mahkamah Agung. Itu ada logo Mahkamah Agung itu biasanya di kartu pajak ya Pak Alvin ya. Nah, disitulah sehingga kenapa supaya ada kekhususan, sedangkan hakim-hakim yang diajukan oleh mereka itu tidak seperti hakim karir. Nah, inilah kadang-kadang orang yang masuk sebagai kuasa hukum pajak berbenturan dengan aturan-aturan tersebut. Nah, kenapa kita bilang
terkadang waktu kita menjalankan profesi kita satu pihak sebagai advokat, di lain pihak yang kita hadapi adalah hakim-hakim yang ditunjuk oleh dari keuangan atau dari lembaga keuangan atau dari pajak sendiri. Dari Kementerian Keuangan, Pak. Kementerian Keuangan. Nah, Pengadilan pajak sendiri di bawah ya, Kementerian Keuangan. ya betul. Sehingga waktu kita menjalankan profesi ini, kemandirian kita itu sudah seperti disingkirkan oleh mereka. Nah, bagaimana kita menghadapi hal demikian? Tapi karena sudah undang-undang sudah mengatur ketentuan itu, kita hanya dapat menerima saja. Waktu itu pernah ada berontak ya, Pak Petrus Balapationa ya, itu pernah dia agak keras juga terhadap aturan-aturan tentang perpajakan ini, tapi tetap aja tidak digubris. Dia protes, itu waktu itu tidak digubris. Karena kenapa harus yang sudah mempunyai izin, ya, padahal kita sendiri sudah lulus PKPA, sudah menjadi advokat katanya. Tapi kenapa harus ada izin tersendiri? Nah, ini juga siapa yang melakukan ini? Sebenarnya menentukan ini supaya tidak semua advokat bisa bersidang di perpajakan, tidak melakukan upaya-upaya kayak gini, makanya dibentuklah aturan-aturan tersebut, Pak Alvin. Saya juga tidak sependapat. Kami juga pernah terhalang juga karena tidak mempunyai izin waktu itu menjadi kuasa hukum pajak sehingga kita tidak diperbolehkan untuk bersidang. Nah, akhirnya kita mencoba mencari teman yang mempunyai license yang sudah dikeluarkan oleh peradilan pajak. Jadi kalau kita kaitkan dengan kemandirian kita berdasarkan undang-undang advokat, nah ini tadi yang maka saya bilang, pembahasan kita sekarang ini, ya dengan kita berdiskusi ini akan kita mendapatkan satu pola. Apakah kemandirian advokat ini sama seperti yang diatur oleh undang-undang advokat ini? Kita tidak boleh bersidang di pajak tertentu, di pengadilan tertentu kalau kita tidak punya lisensi. Sama seperti niaga juga begitu kan, kita harus ikut kurator ya tentang kepailitan. Bayangkan saja berapa biaya untuk kita ikut kurator. Bisa ratusan. Untuk biayanya 45-50 lah ya. Kita apalagi kalau orang luar kota harus nginap di hotel. Bisa hampir 100, Pak Alvin. Bayangkan aja, belum tentu juga lulus 1 kali. Apa kaitannya dengan kemandirian advokat ini? Ya sebenarnya dibentuknya kemandirian advokat ini adalah merupakan satu langkah, ya, langkah untuk kita mandiri sebagai profesi sebenarnya, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat saja tanpa rasa takut. Itu menurut saya, bukan memperjuangkan seperti apa yang tadi Pak Alvin itu, hak-hak orang tertentu melalui pengadilan tertentu. Bukan hanya masyarakat saja kok sebenarnya jangan punya rasa takut. Kalau menurut saya, itulah kemandiriannya ini. Seorang advokat. Supaya tidak melanggar HAM mungkin. Tapi dengan kayak gini ini sudah melanggar profesi kita secara pribadi kan. Apakah Bapak Ibu semua di sini mempunyai lisensi seperti Pak Alvin sebagai advokat yang harus bisa bersidang di perpajakan? Kan tidak semua. Kita harus ikut kompetensi dulu, dikeluarkan oleh BNSP, izin itu. Kemudian kita laporkan dulu ya. Gitu ya Pak Alvin ya, dilaporkan dulu, daftarkan dulu ke pengadilan pajak. Kemudian barulah keluar kartu, gitu kan? Iya benar Nah, Pak. itu. Ya, mungkin Pradin mau buat brevet pajak, bisa tuh dibantu Pak. Akomodir. Ya, seluruh advokat bisa punya izin kuasa hukum khusus pajak dari Pradin Pak. Pajak, betul. Ya, ya jadi karena begitulah kira-kira. ngelihat sekarang Pak, klien-klien saya itu kayaknya pajak itu semena-mena Pak. Masa usaha ATK yang nggak seberapa, aset yang nggak seberapa diketok setinggi-tingginya Pak untuk negara. Padahal kan ya kita ngelihat bandit yang sesungguhnya itu ya kayak gitu tuh Pak, yang kita lawan tuh. Cuman dibatasi oleh ketentuan khusus yaitu izin kuasa hukum pengadilan pajak. Padahal kita sendiri sudah ada disumpah di pengadilan tinggi untuk bisa beradvokasi.
secara nggak langsung itu kan mencederai hak kami sebagai advokat ya Pak, Ya, yang betul. telah bersumpah. Betul Pak. Ya mungkin bisa Ya. itu aja mungkin Pak. Terima kasih banyak Pak buat masukan. Baik, baik. Terima kasih Pak Alvin. Ya, itu mungkin salah satu contoh ya tentang Pak Alvin tentang kemandirian. Ya, mungkin Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, supaya kita berdiskusi seperti mungkin rekan sekalian, Terus dulu sebentar. setidaknya kita menemukan satu pola. Mau ngomong, halo? Ya, halo, saudara. Ya. Saya beritahukan pertanyaan Alvin yang dari Balikpapan. Pertama, untuk beracara di pengadilan pajak rekan kita, justru setelah rekan kita Petrus Balapationa eksiden terjadi di situ, tapi kedua adalah saya sendiri di pengadilan pajak Jakarta. Saya tetap ngotot, saya nggak mau diusir, saya nggak mau. Nggak ada dasar hukum yang mengusir saya dari peradilan pajak ini. Mau dikalahkan, mau dimenangkan, mau apapun saya hadapin. Karena saya seorang advokat yang mengangkat saya menteri kehakiman. Kalau menteri kehakiman mengusir saya dari sini, baru saya mau keluar. Kalau tidak, peradilan ini saya tantang. Nggak ada. Lebih tinggi undang-undang daripada peraturan menteri keuangan. Itu pertama. Pada akhirnya, pendek ceritanya, persidangan tetap berlanjut, tapi mereka meminta kepada saya pada waktu itu harus hadir klien. Jadi perusahaan yang saya dampingin diminta salah satu direksinya hadir. Saya bilang nggak masalah kalau itu, tapi jangan saya dilarang beracara di sini. Ini undang-undang, lebih tinggi undang-undang advokat daripada menteri. Menteri itu pemerintah. Itu pertama. Pada akhirnya selesai dan kebenaran perkaranya pun saya menang. Kedua, bahwa mengenai peradilan pajak, insya Allah tahun ini mungkin 2024 sudah efektif, sudah beralih ke di bawah Mahkamah Agung. Jadi nanti karena upaya-upaya akhir seluruhnya adalah kasasi. Nah, jadi oleh karena itu nanti Saudara Alvin ketahui 2024. Karena awal tahun kemarin saya juga diminta mau jadi hakim di pengadilan pajak. Saya katakan nanti kalau saya jadi hakim, karir saya 50 tahun di profesi advokat ini sayang. Saya bilang saya tolak. Jadi dari sangat-sangat disayangkan sekali, harapan mereka saya ikut. Jadi ikut mendaftar hakim pajak. Tapi saya enggak, itu saya tolak. Saya kira demikian, mudah-mudahan nanti kalau itu sudah di bawah peradilan, di bawah Mahkamah Agung Peradilan Pajak, yang tadi birokrasi harus ada izin beracara dari menteri dan segala macam itu otomatis akan terhapus. Demikian. Dilanjut Pak Siombing. Baik Pak Ketum, terima kasih atas tambahannya. Ya, mungkin ada yang lain rekan-rekan sekalian, apa yang mau kita bahas ya, mumpung dengan konsep tentang kemandirian ini kan tidak masuk kepada satu materi hukum ya, maksudnya tidak masuk pada materi tentang pembelajaran kekhususan tentang bagaimana seorang advokat beracara, bagaimana seorang advokat melakukan satu tindakan-tindakan hukum dalam persidangan. Kita hanya berbicara tentang bagaimana kemandirian kita sebagai advokat. Di sini menyangkut profesi kita sendiri, ya, maksudnya kepribadian kita di sini, atau kepribadian untuk menjalankan suatu tugas-tugas kita sebagai advokat. Nah, kecuali kalau yang saya sampaikan materinya adalah tentang hukum acara, pidana, bagaimana kita harus pemahaman norma-norma hukum, itu mungkin lebih berkembang ya, mungkin lebih luas ya. Karena di dalam kemandirian advokat ini hanya terbatas hanya beberapa pasal di dalam undang-undang advokat. Ya,
Jadi kita tidak bisa meluas dari apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Advokat pasal 14 tersebut. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang lain. Kita mungkin bebas ya untuk membahas di dalam persidangan bagaimana mungkin waktu rekan-rekan sekalian mengajukan tentang gugatan, bagaimana waktu rekan-rekan sekalian teknik cara-cara untuk menyampaikan jawab-menjawab. Nah, itu juga merupakan satu kemandirian kita dan tanggung jawab kita menjalankan tugas kita untuk mendampingi klien ya. Seandainya tentang gugatan wan prestasi perbuatan melawan hukum atau kita sendiri mengajukan satu pembelaan di persidangan dalam tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Boleh kita bahas di sini. Karena materi kemandirian ini kita anggap sudah selesai saya sampaikan. Karena hanya beberapa pasal yang mengatur di dalam undang-undang. Ya, kalau mungkin ada yang lain, ya dari keilmuan saya sebagai dosen mungkin bisa memberikan sedikit pemaparan atau masukan-masukan kepada rekan-rekan untuk teknik-teknik ya. Kenapa saya bilang bahwa dunia advokat ini bukan hanya dunia kita pintar, bukan dunia hanya kita jago di dalam berbicara atau kita jago memberikan satu masukan-masukan, tidak. Hanya kalau saya lihat untuk seseorang advokat yang ahli di dalam bidang itu adalah taktik dan strategi. Ya, taktik strategi bagaimana dia jawab jinawab di dalam mengajukan satu konstruksi hukum di persidangan. Ya, kalau untuk pintar mungkin dulu ya sebelum ada undang-undang advokat, pokrol bambu zaman dulu itu bisa mengalahkan seorang sarjana hukum. Kenapa? Mereka membaca undang-undang, mereka baca, jurisprudensi mereka hafal semua, kemudian diterapkan di dalam satu konstruksi hukum. Nah, kita bisa kalah dengan mereka waktu dulu. Setelah berlakunya undang-undang advokat, makanya dunia peradilan atau dunia advokat itu tidak berlaku lagi ya pokrol bambu tersebut, sehingga mereka harus ikut kuliah menjadi sarjana hukum. Karena saya banyak belajar dulu ya waktu masih pertama sekali praktik-praktik di dalam persidangan, belajar dengan orang-orang yang senior-senior itu pokrol-pokrol bambu dulu. Bahasa mereka tuh bahasa baku tapi ya sangat masuk akal bagi saya waktu itu ya, masih S1 ya. Saya baca-baca mereka itu tuh luar biasa sebenarnya. Jurisprudensi, HIR semua mereka hafal. Bahasa Belanda mereka semua hafal. Nah, kalau itu memang dituntut kepintaran. Nah, tapi dengan perkembangan sekarang dunia hukum kita, tidak lagi kita pintar, tapi kita mahir. Nah, seperti apa yang diinikan oleh Pradin sekarang, tentang master advokat ini merupakan satu kemahiran sebenarnya. Kemahiran beracara, kemahiran berpraktek di dalam persidangan. Bagaimana kemahiran kita dalam memahami setiap aturan-aturan hukum yang ada. Di dalam teori perundang-undangan yang selalu kita abaikan, ya selalu rekan-rekan abaikan mungkin antara pasal tertentu, ya yang dikaitkan dengan satu masalah. Contoh sebenarnya saya ambil dulu dalam hukum perdata, pasal 1820 itu tentang jaminan pihak ketiga terhadap utang piutang. Nah, tapi karena seorang advokat ini dia sudah tahu bahwa dalam perjanjian itu adalah antara satu pihak dengan pihak kedua. Saksi itu hanya sebagai saksi, tapi dimasukkan sebagai pihak ketiga yang dapat menjamin. Itu kan sudah salah kaprah. Nah, semacam inilah yang saya katakan, bagaimana mengkonstruksikan satu aturan-aturan tertentu di dalam dalil-dalil rekan-rekan waktu mengajukan satu gugatan. Jangan salah kaprah, pasal 1820 hanya untuk mengajukan tentang kredit debitur dan kreditur, sementara utang piutang biasa antara si A dengan si B itu membuat satu perjanjian hutang dengan ada saksi, tapi saksi ini digugat juga sebagai pihak ketiga yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kan salah gini. Nah, ini maksudnya kemahiran
rekan-rekan sekalian dalam persidangan ini. Ya, karena tidak semua di dalam aturan wan prestasi adalah tentang pasal 1, 2, 3, 4 BW. Nah, siapa yang berperan siapa tidak dimasukkan pasal 13, 20, 13, 38 tentang sahnya perjanjian. Benar. Menurut setiap undang-undang, siapa yang waktu mereka harus bersepakat itu sudah merupakan satu undang-undang yang berlaku. Tapi penerapannya di dalam mengajukan satu gugatan atau jawab jinawab di dalam persidangan, kebanyakan inilah yang dijadikan satu rekan-rekan kita atau lawan-lawan kita ya menyambung-nyambungkan, padahal itu adalah salah kaprah. Ya. Jadi kemahiran inilah dituntut untuk rekan-rekan sekalian sebagai MAD nanti untuk lebih memahami lagi norma-norma hukum seperti silabus yang sudah disusun oleh Ketua Umum. Nah, kenapa saya bilang silabus MAD ini sudah masuk kepada kategori S3? Karena sudah masuk norma-norma, sudah masuk pemahaman, penerapan logika hukum yang bermain. Nah, kalau rekan-rekan mengajukan satu gugatan PMH atau wan prestasi dengan konstruksi hukum yang biasa saja, ya, maksudnya antara cerita hukum dengan peristiwa hukum, nah itu tidak ada satu perbedaan. Saya anggap itu adalah merupakan satu dalil yang biasa. Nah, coba contohnya, rekan-rekan yang sudah lama bersidang atau lama menjadi advokat, coba lihat saja. Dalil-dalil lawan kita atau dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, apakah itu konstruksi hukumnya peristiwa hukum apa cerita hukum? Karena sangat berbeda kalau cerita hukum dengan peristiwa hukum. Nah, kalau cerita hukum itu kan kebanyakan seperti kita menceritakan suatu kondisi yang ada. Contoh seandainya di dalam kasus 1365, saya perbuatan melawan hukum, atau kasus tanah, bahwa penggugat adalah pemilik tanah dahulu pada tahun sekian, orang tuanya sudah meninggal tahun sekian, kemudian tiba-tiba dikuasai oleh orang lain. Nah, ini sudah masuk kepada namanya cerita hukum, bukan peristiwa hukum. Ya, coba rekan-rekan, maaf saya tidak menggurui, saya bilang, sadar tidak sadar, apakah pernah nggak rekan-rekan sekalian melihat gugatan sedemikian? Ya, yang menceritakan tentang riwayat tanah. Padahal di dalam persidangannya itu sebenarnya sudah masuk bagaimana peristiwa hukum itu terjadi antara penggugat dan tergugat. Atau di dalam hukum pidana itu hanya ada dua, namanya actus reus dan mens rea. Ya, apabila ada satu perbuatan actus reus tapi mens rea yang tidak ada, apakah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak? Tidak memenuhi. Demikian sebaliknya, apabila mens rea ada tapi perbuatan tidak ada, apakah ini bisa memintakan dipertanggungjawaban pidananya? Tidak ada. Ini kejadian seperti di kasus Jessica Wongso. Ya, yang sekarang sedang viral dan sedang diramaikan kembali. Ada nggak suatu actus reus, satu perbuatan Jessica waktu meletakkan racun di kopi cyanidanya? Ada nggak CCTV melihat tangan Jessica itu meletakkan? Dan itu sampai sekarang masih di dalam pembicaraan, masih di dalam harus mencari pembuktian. Dan di mana-mana sekarang kuasa hukumnya mungkin akan setiap kota ya menseminarkan tentang kasus Jessica Wongso. Tapi memang ini menarik. Menarik kita pelajari. Nah, setidak-tidaknya norma-norma hukum yang terjadi di sini atau actus reusnya atau satu perbuatan itu ya di luar persidangan ya. Kalau di dalam persidangan itu mungkin rekan-rekan tahu ada undang-undang yang mengatur walaupun bukti tidak cukup,
walaupun saksi tidak memungkinkan, apabila hakim merasa yakin, mempunyai keyakinan terdakwa itu dinyatakan melakukan satu perbuatan pidana, maka dia dinyatakan bersalah. Nah, ini menurut saya asas ini sangat tidak realistis, ya, sangat tidak realistis. Bagaimana kita seorang advokat yang mempunyai satu tanggung jawab profesi yang sudah dapat membuktikan bahwa si terdakwa ini tidak melakukan satu tindak pidana, begitu memperjuangkannya, tapi faktanya di dalam akhir daripada persidangan tersebut dinyatakan bersalah karena hanya berdasarkan keyakinan hakim. Asas ini harus dihilangkan di dalam aturan Mahkamah Agung, supaya tidak ada di dalam KUHP juga itu harus mengatur tentang bahwa keyakinan hakim itu masih abstrak atau merupakan satu analogi. Nah, di dalam putusan hakim tidak boleh menganalogikan satu perkara. Karena apa? Analogi hukum itu sama merekayasa atau mengada-ngada atau mempersamakan sesuatu dengan sesuatu. Ya, jadi saya kira antara kasus perdata dengan pidana, walaupun mempunyai hukum yang berbeda, tapi ya di dalam MAD ini, karena dibuat dari kurikulumnya di situ, ya, ada norma-norma hukum yang harus kita dalami, harus ada dasar-dasar hukum pendalaman terhadap satu aturan. Makanya rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu sekalian ini dituntut untuk melakukan kemahiran. Ya, bukan magister hukum. Kalau magister hukum itu ya gelar dari satu universitas. Kalau master hukum ini boleh-boleh saja kok diberikan gelar oleh dari organisasi yang sudah mempunyai legalitas. Ya. Jadi jangan disamakan master dengan magister. Dan ini pun dari SKS saja sudah berbeda. Karena ini mungkin hanya 2 SKS atau 3 SKS. 3 ya. Kalau di dalam S2 itu kan 4 semester ya. Ini 2 semester lah kita anggap ya. Hanya mungkin tidak sampai berapa SKS ya, 12 SKS ada ya. Nah, jadi setidak-tidaknya mendapatkan gelar master advokat ini menambah suatu wawasan kita. Menambah suatu wawasan rekan-rekan sekalian, merubah satu pola pikir di dalam membuat satu dalil-dalil, baik dalam gugatan maupun di dalam konstruksi hukum pembelaan. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ya, walaupun saya dosen, setidak-tidaknya mahasiswa kita itu, karena saya ngajar di pasca sarjana, ada pula advokat yang mempertanyakan tentang hal-hal demikian. Apa yang boleh kita sampaikan dan apa yang tidak boleh kita sampaikan dalam persidangan. Kadang-kadang kalau advokat-advokat yang muda selalu mengikuti arus dari dalil-dalil lawan kita. Seandainya kita melawan penggugat, penggugat memancing bagaimana dalil-dalil atau bukti-bukti akan keluar. Nah, sehingga tergugat ini yang melalui kuasa hukumnya dia kepancing, memancing untuk bisa membuktikan itu seharusnya tidak perlu. Karena seorang advokat itu harus mahir di dalam mengolah suatu data. Boleh atau tidak dia menyampaikan satu bukti, boleh saja. Apabila satu bukti itu nanti memberatkan kliennya atau membenarkan suatu dalil penggugat, ya ngapain kita harus buktikan? Kita boleh kesampingkan atau kita tahan dulu. Untuk di kemudian hari seandainya ya kita mengajukan gugat balik atau pas rekonvensi, ya, atau setidak-tidaknya pun tidak ada rekonvensi,
Nah, kalaupun nanti penggugat itu putusannya NO, ya, atau kita langsung mengajukan gugatan menjadi penggugat asal, karena waktu NO itu kan masih ada batas 14 hari untuk mengajukan banding atau tidak sama sekali. Karena NO dinyatakan tidak dapat diterima itu kan bisa mengajukan gugatan baru. Nah, tergantung disitulah alat-alat bukti yang tadi kita simpan, yang merupakan dasar kita atau senjata kita untuk melawan itu bisa kita keluarkan waktu kita menjadi suatu penggugat asal. Ya, itulah kadang-kadang yang emosional itu atau pola pikir kita untuk ingin sekali mau menyampaikan, padahal itu yang bisa menjerat kita juga atau klien kita sendiri yang akan kena, atau kita sendiri sebagai advokat menyampaikan bukti-bukti ternyata bukti tersebut sebenarnya belum tentu benar. Ya. Nah, satu lagi bahwa yang kadang-kadang para advokat-advokat muda ya, atau kalau Bapak Ibu mungkin sudah di atas 5 tahun ya beracara ya, surat pernyataan dari klien itu kadang-kadang kita bisa jarang kita minta atau selalu kita lewatkan. Tentang apa? Tentang bukti-bukti yang disampaikan kepada Bapak Ibu, ya, bahwa apa dokumen-dokumen yang disampaikan ini adalah benar adanya, dan apabila ada kepalsuan di dalam surat-surat yang disampaikan, merupakan tanggung jawab dia sendiri di hadapan hukum. Ini untuk apa? Untuk menghindari Bapak Ibu, apabila nanti pas menyampaikan bukti tersebut, ternyata ada surat palsu yang terselip. Karena di dalam pasal 263 atau 266 ya, KUHP kan disebutkan mempergunakan surat palsu. Pasal 263 itu ingat, mempergunakan. Siapa yang mempergunakan? Waktu Bapak Ibu sebagai kuasa, waktu pas menyampaikan dipersidangkan, padahal tidak tahu. Pas dilaporkan, memang dilaporkan lawan itu adalah klien Bapak Ibu sebagai penggugat atau tergugat. Tapi waktu mempergunakan menyampaikan itu juga, oh siapa kuasa hukumnya? Dia bilang, setidak-tidaknya kita sebagai kuasa hukum akan dipanggil menjadi saksi. Dan dipertanyakan mengetahui enggak bahwa surat yang disampaikan ini mengandung kepalsuan. Tapi dengan adanya surat pernyataan yang sudah dibuat oleh klien kita itu, kita terhindar dari tanggung jawab pidana kelak. Ya kita tidak tahu. Kalau penyidik ini mengkait-kaitkan supaya ada penekanan segala macam, bisa aja bahwa kuasa hukum juga dinyatakan turut serta melakukan satu perbuatan pidana pasal 55. Ya. Nah ini yang kita hindari sebenarnya. Dan ini pun jarang luput dari orang-orang tertentu. Nah, saya setiap mengajar PKPA di organisasi manapun, saya sampaikan kepada calon-calon pengacara ini supaya jangan lupa membuat surat pernyataan pertanggungjawaban apabila klien itu nanti mana tahu karena ingin menang dalam perkaranya ada surat yang palsu atau dipalsukan. Kita tidak tahu siapa yang memalsukannya. Tapi setidak-tidaknya terhindar dari pasal 55 tadi. Ya, itu di atas materai aja. Itu pegangan bagi rekan-rekan sekalian nanti apabila menemukan kasus-kasus seperti kasus tanah atau kasus apalah bentuknya ya. Karena kasus tanah itu biasanya dari kikitir yang banyak yang dipalsukan. Ya. Jadi di dalam kemandirian kita sebagai advokat, hak dan kewajiban kita harus kita hindari juga perlakuan klien sendiri yang menjerumuskan kita untuk mempergunakan surat-surat atau dokumen palsu yang dia selipkan. Ya. Karena setidak-tidaknya terhindarlah walaupun tidak ada aturan tertentu di dalam undang-undang advokat. Karena kita hanya merasa sebagai profesi advokat menjalankan tugas sesuai dengan surat kuasa,
dan merupakan kewajiban kita membela klien. Nah, tapi kita tidak sadari waktu kita mengajukan bukti-bukti tersebut bahwa ada bukti pembanding dari pihak lawan, ternyata surat yang sama, hanya tanda tangan yang berbeda, seandainya demikian. Ya, karena bagaimanapun di dalam pengajaran saya waktu mengajar PKPA pada calon-calon advokat, itu akan saya ingatkan saja, lebih baik memperingatkan mereka nanti kalau setelah menjadi advokat. Kalau Bapak Ibu sekarang kan sudah jadi advokat, jadi sudah mungkin beracara di atas 5 tahun, ya. Jadi saya bukan memperingatkan, tapi hanya memberikan masukan saja, saran saja. Apabila ini bisa kepakai, silakan dipakai. Nah, surat pernyataan ini hanya untuk menghindari supaya etikat baik di dalam pasal 16, perbuatan baik kita sebagai advokat menjalankan profesi kita itu tetap terjaga. Bahwa kita itu tidak pernah mempergunakan data-data palsu yang diajukan oleh klien. Ya. Ya, mungkin ada yang ini ada 5 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Karena waktunya juga sudah mau habis kelihatannya. Silakan Jafar Sodik, ada tadi mau menanya? Jafar Sodik Sumeneb. Dibuka dulu mute-nya, dibuka dulu mute-nya. Pak Jafar Sodik. Ya, terima kasih Pak Ketum. Silakan. Ya, silakan Pak lanjut. Jafar Sodik. Hari sebenarnya terkait dengan pembelajaran hari ini, Prof. Ini terkait dengan kemandirian advokat. Ya. Pertanyaan saya, Prof, mungkin kami ini di advokat merupakan salah satu dari catur wangsa penegak hukum juga, kan seperti itu, Prof. Tadi telah disebutkan dan dijabarkan oleh Profesor. Cuman pertanyaan saya seperti ini, Prof. Di beberapa penegak hukum, khususnya di kepolisian, mungkin apakah tidak memahami dan memang tidak mau tahu, Prof. Justru kami itu sebagai advokat itu justru kadang dipersulit gitu, Prof. Salah contoh, kami mau menemui memang ada dari keluarga yang meminta untuk didampingi ke kami, itu justru kami mau menemui tahanan aja, aduh sulitnya ampun. Itu, Bro. Kira-kira apa yang menjadi kendala? Apakah dari pihak hukum yang lain memang tidak kami atau memang tidak mau tahu seperti itu, Prof? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jafar Sodik. Yang kita tanyakan kembali, apakah undang-undang yang dibuat itu salah? Apa kita sendiri yang menjalankan undang-undang itu sudah benar atau salah, gitu ya? Karena di dalam setiap catur wangsa, setiap penegak hukum sudah membuat SOP-nya sendiri, sudah mempunyai suatu aturan. Makanya dari awal saya katakan, apabila pengacara waktu mendampingi klien di kepolisian tidak pasif, bayangkan saja, satu orang saja pengacara yang mandiri, sifat kemandiriannya sudah ditakutin oleh penyidik. Makanya kita, advokat itu selalu setiap mendampingi itu pasif, tidak boleh aktif. Boleh sekali-sekali ya si terperiksa itu berkonsultasi, itu terbatas. Dan kalau kita tanyakan apa mereka paham tentang undang-undang advokat, paham sebenarnya. Tapi mereka sangat mengabaikan karena mereka mempunyai SOP-nya sendiri. Dari sprindik yang diberikan oleh pimpinannya kepada penyidik itulah yang dijalankan. Contoh seandainya Pak Jafar ya mendampingi si terperiksa sebelum jadi tersangka, ya, yang dijadikan alat bukti mereka itu pasti bukti dari pelapor dulu. Padahal kita sudah ada pembanding bukti kita untuk menyatakan bahwa klien ini tidak bersalah, tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Waktu disampaikan, waktu Pak Jafar menyampaikan bukti pembanding itu pernah nggak langsung diperiksa dan dinyatakan, oke,
kami periksa dulu ini, bukti pembanding. Ada nggak? Paling dia bilang, penyidik bilang apa? Kami simpan dulu. Kami jadikan bahan pertimbang. Boro-boro dipertimbangkan. Itu dikesampingkan, bukan dipertimbangkan. Karena apa? Kalau kita lihat dari penyidik, kacamata kuda, Pak Jafar. Jadi bagaimana mensiasatinya? Ini saya kasih tahu lagi. Buatlah daftar bukti. Bukti-bukti tersebut dilegalisir di kantor pos. Dibuatlah surat keterangan daftar bukti. Kemudian buat tanda terimanya. Sampaikan kepada penyidik. Tanda tangan oleh penyidik. Jadi apabila pas sampai di persidangan, di dalam daftar surat dakwaan tidak ada surat daftar bukti, itu bisa protes bahwa ini tanda terima. Berarti apa? Penyidik itu tidak profesional, bisa dilaporkan ke Propam. Itu maksudnya. Hal-hal begini sebenarnya selalu terabaikan oleh kuasa hukum. Seperti surat pernyataan tadi saya bilang. Nah, sekarang ini Pak Jafar, untuk supaya bisa tidak dikesampingkan. Oke lah, undang-undang advokat boleh mereka abaikan, mungkin tidak selalu paham. Tapi kalau pasal ini dituduhkan kepada calon tersangka yang kita dampingi ini, kita berhak dong menyampaikan bukti. Kan penyidik juga di dalam surat panggilan kan disebutkan. Mohon bawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Ada kan? Setelah kita bawa, apakah itu diperlukan di sana? Belum tentu. Nah, untuk mensiasatinya apa? Yaitu tadi, buat daftar seperti kita mengajukan bukti di surat perdata. Terangkan di situ apa fungsi dari alat bukti ini. Buat tanda terimanya. Mungkin penyidik tidak akan mau membuat tanda terima. Selain apa yang mereka sita, dokumen yang disita, itu baru mereka buat tanda terima. Itu untuk kepentingan penyidik. Tapi kepentingan pembelaan klien itu biasanya dikesampingkan. Ini kan memang tidak ada pembelajaran kayak gini kita didapat di perkuliahan. Hanya di MAD ini yang ada. Makanya saya bilang, master advokat ini adalah untuk pemahaman. Untuk lebih kita menjadi seorang master. Pola pikir yang tadi yang kita anggap seperti sederhana atau hanya copy paste, atau hanya itu mungkin biasa pendampingan, ini kita rubah polanya. Kita membuat suatu inovasi hukum yang kadang-kadang penyidik itu akan kaget. Ini kok mereka nih paham, kok tahu. Nah, makanya nanti rekan-rekan sudah bergelar MAD, buatlah satu inovasi hukum yang tidak biasa. Atau yang biasa menjadi luar biasa. Contohnya mungkin yang sudah beracara ya, yang di atas 5 tahun, pernah dengar nggak gugatan asesor? Apa fungsi gugatan asesor? Hakim pun belum tentu tahu gugatan asesor. Dan pernah mungkin rekan-rekan mengajukan sebagai penggugat intervensi, bukan hanya di TUN, tapi di perdata umum juga ada gugatan intervensi, atau sebagai tergugat intervensi. Apakah hakim mengabulkan nggak permohonan itu? Sering nggak dikabul? Tidak. Mungkin 10/1. Tapi kalau nanti rekan-rekan sudah menjadi master advokat, merubah satu pola kepentingan hukum, adanya satu objek yang mau disita oleh pihak penggugat asal, sehingga kita sebagai pihak ketiga yang punya kepentingan terhadap objek tersebut mengajukan satu gugatan intervensi atau permohonan dulu ya, disertai dengan bukti-bukti, itu tidak cukup. Rekan-rekan, tidak cukup bagi hakim dapat menerima permohonan kita. Kecuali kita membuat inovasi baru, inovasi lain. Di dalam gugatan tersebut ya, contohnya seperti kita mengajukan gugatan asesor. Padahal sebenarnya dalam artinya itu gugatan tambahan dari gugatan asal sebenarnya. Waktu kita mengajukan permohonan itu sudah bentuknya bukan permohonan lagi, tapi bentuknya gugatan dulu. Ya, tapi permohonan. Setelah dikabulkan permohonan kita sebagai masuk sebagai pemohon intervensi, baru kita masukkanlah namanya gugatan asesor.
Untuk apa? Supaya hakim ini bertanya, ini dasar hukumnya ada. 378 RBG ada itu. Jadi sehingga majelis memikir untuk memutus perkara ini ditolak gugatan kita. Saya berapa kali teman-teman bilang, kenapa ya kok gugatan intervensi jarang diterima, jarang dikabulkan? Karena biasanya penggugat asal itu lebih kuat dalilnya daripada tergugat pihak ketiga ini yang masuk sebagai kepentingan hukum. Tapi kan tidak cukup hanya kepentingan hukum. Ya. Jadi begitu ya Pak Zafar ya. Jadi nanti menjadi MAD ini hanya bukan sebagai gelar saja, ya, tapi setidak-tidaknya membuat satu inovasi-inovasi lah yang tidak biasa. Karena saya yakin lulusan master advokat ini akan menjadi suatu tolak ukur bagi orang-orang lain, bagi advokat-advokat yang lain yang tidak ikut pendidikan ini akan terkaget-kaget, ya, akan terkaget-kaget. Yang semulanya mungkin hanya membuat gugatan biasa-biasa, yang saya katakan cerita hukum, merubah satu tatatan menjadi peristiwa hukum dalilnya. Ya, bukan lagi cerita tapi peristiwa. Kebanyakan 80% itu gugatan itu cerita hukum, bukan peristiwa hukum, jangan salah. Coba aja lihat aja perbedaan antara konstruksi hukum, perbuatan melawan hukum dengan konstruksi hukum. One prestasi itu hampir sama. Padahal pasalnya sudah berbeda. 365 dengan pasal 1234 itu udah beda. Tapi kok bisa sama? Makanya kadang-kadang hakim menilai bahwa antara ininya posita dengan petitumnya ini sangat tidak bertentangan, bahwa positanya perbuatan melawan hukum. Ya, sementara petitumnya adalah luar prestasi, maka di NO atau ditolak. Inilah perlunya di dalam kurikulum yang disampaikan oleh MAD ini ada norma-norma hukum itu. Artinya apa? Norma-norma hukum ini adalah pendalaman terhadap setiap bentuk bahasa kata, aturan-aturan hukum yang kita pelajari, kita persesuaian dengan peristiwa hukum yang sedang kita ajukan. Seperti contoh tadi saya bilang pasal 820 yang harusnya untuk bank garansi, karena dia pihak ketiga yang harus bertanggung jawab, dimasukkan dalam perjanjian utang piutang. Sementara saksi dijadikan sebagai penggugat, tergugat kan salah, gitu loh. Jadi bentuk ini yang tidak masuk, sehingga dengan adanya norma-norma hukum dalam kurikulum ini akan kita pelajari dan nyambungnya di mana. Kemudian jurisprudensinya harus bagaimana. Ini banyak jurisprudensi. Jangan salah, jurisprudensi itu adalah merupakan salah satu sumber hukum yang tetap yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim-hakim mengadili perkara yang saat ini oleh hakim-hakim yang terdahulu. Tapi itu pun jangan salah, karena kebanyakan memasukkan jurisprudensi tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi, sehingga teori-teori atau amar-amar yang disebutkan di dalam jurisprudensi itu tidak nyambung. Lawan kita mengajukan lagi jurisprudensi yang berbeda, tapi dengan perkara yang sedang ditangani bersama. Itulah kita rontoknya di situ. Maaf sekali lagi saya katakan, saya tidak mengajari Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sebagai advokat, tidak mengajari ikan berenang. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini dari keilmuan saya sebagai pendidik atau sebagai dosen, akademisi bisa menambah cakrawala keilmuan di MAD ini nanti kelak. Ya, kita jangan standar ya. Kalau mau memang membuat inovasi, jangan standar untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum di persidangan. Contoh kalau kita membuat pledoi, yang biasanya yang standar itu pendahuluan, kemudian menyalin lagi surat dakwaan jaksa, kemudian baru fakta-fakta di persidangan, baru analisis di persidangan, kemudian baru kemudian alat bukti. Oh tidak, harusnya tidak begitu.
Bagaimana supaya hakim itu bisa membaca keadaan? Kita balik, kita hajar dulu fakta hukum di persidangan. Ya, hajar dulu fakta hukum, analisis persidangan. Baru nanti tulis dakwaan itu antara fakta hukum, analisis di persidangan dengan apa yang didakwa ini nyambung apa tidak nih? Ah, disitulah akan ketahuan. Ditariklah di situ kesimpulannya nanti. Ini kalau standarnya memang begitu semua. Saya lihat mau advokat ternama pun saya lihat begitu. Standarnya ya pendahuluan ya gitulah. Saya coba balikkan fakta hukum karena hakim itu akan membaca dulu pertama di depannya fakta persidangan. Yang lain-lain itu dia tidak baca lagi. Tapi kalau kita di depan kita salin lagi surat dakwaan begitu tebalnya, hakim sudah nggak mau lagi baca belakangannya. Udah malas dia. Suruhnya panitera yang baca. Buat aja resumenya, analisis saja sendiri. Tapi kalau fakta hukum persidangan di depan, saksi di depan, bukti-bukti di depan, analisis hukumnya di depan, kemudian baru kita hajar dengan dakwaan-dakwaan yang dituduhkan oleh ini, nyambung nanti dalam kesimpulannya. Di mana letak kesalahannya? Di mana dasar hukumnya ini masuk nggak antara tuduhan dakwaan ini dengan apa yang fakta hukum persidangan? Hakim itu akan menarik di situ dia. Nah, ini baru katanya. Ini baru inovasi baru. Jadi kita jangan standar. Jadi mungkin diharapkan di MAD ini, di master ini, merubah pola ya, rekan-rekan sekalian. Merubah pola yang tadi biasa-biasa menjadi luar biasa. Ya, setidak-tidaknya ada norma-norma hukum yang tambah di dalam pola pikir kita untuk membuat satu konstruksi hukum yang berbeda dari yang lain. Ya. Saya kira begitu Pak Ketum, ini sudah lewat waktu mungkin ya. Tapi kalau memang masih ada yang bertanya silakan satu orang lagi supaya lebih ini ya, lebih memahami lah ya setidak-tidaknya. Silakan kalau masih ada satu orang lagi aja. Ya, kalau nggak ada ya sudah nggak ada kayaknya Pak Ketum. Saya lupa sih Om Bik. Ada kejadian suatu perkara yang menyangkut tentang kementerian advokat dimaksud dalam materi pokok bahasan kita sore hari ini, siang hari ini. Yaitu ada seorang advokat statusnya sebagai kuasa dari salah satu pihak, tepatnya sebagai tergugat. Pada saat pembuktian dilakukan, terdapat kepalsuan bukti yang diajukan oleh tergugat. Tentu yang mengajukan itu adalah person, bukan kuasanya. Kuasa kan hanya melaksanakan tugasnya di persidangan. Tiba-tiba karena kepalsuan surat ini, di manakah kemandirian advokat? Kok advokatnya bisa dijadikan ikut tersangka menggunakan surat palsu ataupun 263 KUHP? Mungkin ini bagi peserta MAD ini menjadi pokok pikiran untuk nalar kita pakai, kita pasang tentang perbuatan yang demikian. Dari segi norma jelas mempergunakan, tapi dipergunakannya di mana? Apakah kepentingan kuasa? Kuasanya kan dia hanya menjalankan pekerjaan profesi sebagai advokat. Nah, mohon pencerahan tentang kasus yang singkat ini yang sangat bermanfaat untuk menjadi pemikiran bagi kita dan nalar kita untuk ke depan. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ketum. Dari awal sudah saya sampaikan tadi bahwa sebelum menerima bukti-bukti, makanya kita buat surat pernyataan kepada klien bahwa apa yang disampaikan dokumen-dokumen yang diberikan kepada kita sebelum masuk di persidangan atau sebelum membuat satu gugatan, seluruhnya baik itu maupun itu tadinya terdapat kepalsuan adalah tanggung jawab klien kita sendiri di atas materai 10.000. Ini untuk menghindari pasal 55. Karena di pasal 263 sudah jelas, siapa yang mempergunakan surat palsu, walaupun kita tidak tahu, dan advokat itu tidak wajib untuk memberikan pendapatnya apakah dokumen itu palsu apa tidak, harus melalui lab krim dulu. Nah, untuk menghindari ini, ya, buatlah surat pernyataan tadi. Ingatlah itu Bapak Ibu sekalian, kelihatannya sepele, ya, tapi ini banyak kali terjadi di persidangan. Karena demi pembelaan terhadap klien kita supaya menang, surat yang dipergunakan merupakan surat palsu ini, ternyata lawan kita ada perbandingannya. Ya, pasal 55 itu udah pasti kena.
turut serta atau orang yang mempergunakan di dalam persidangan. Kecuali kalau belum ada di dalam persidangan, karena itu sudah masuk ke dalam daftar bukti. Dari daftar bukti itulah dia ajukan ke polisi. Yang dipanggil pertama adalah kliennya. Ya, yang pertama. Yang kedua baru pengacaranya yang waktu mempergunakannya. Gitu. Kelihatannya memang ini kita abaikan sih, jarang itu kayaknya advokat mempergunakan surat pernyataan tadi. Atau buat draft surat pernyataan di laptop. Tinggal di print, ganti nama aja, tulis tangan. Itu kita simpan. Suatu saat apabila terjadi pemanggilan polisi, tunjukkan itu sudah selesai. Dia bertanggung jawab sepenuhnya. Kami sebagai advokat mandiri dalam melaksanakan pekerjaan kami sebagai profesi advokat. Dan advokat tidak wajib untuk menilai bukti tersebut palsu apa asli. Nah, karena apa? Yang menyampaikan bukti ini adalah klien sendiri. Ini ada surat pernyataannya sebelum kami waktu mengajukan gugatan atau sebelum kami mengajukan bukti-bukti kalau kita dari tergugat. Ya, hanya bisa saya sampaikan ini untuk menghindari supaya kemandirian advokat tadi ya tetap terjaga berdasarkan hak imunitas kita sebagai advokat pasal 16 tadi yang tidak identik dengan klien. Pasal 18. 16, 17, 18. Itu tentang hak imunitas. Bahwa advokat itu tidak identik dengan klien. Tapi harus disertai dengan surat pernyataan tadi. Surat pernyataan dan pertanggungjawaban terhadap dokumen yang disampaikan. Ya. Saya kira itu Pak Ketum bisa saya sampaikan. Ya, sudah ya Bapak Ibu sekalian, ini sudah waktunya memang sudah habis. Ya, terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini setidak-tidaknya bisa bermanfaat ke depan ya untuk mencapai gelar master advokat ini. Ya, semoga rekan-rekan juga sudah menambah suatu pola pikir. Kita tidak harus takut kita membuat suatu inovasi hukum daripada yang sudah dibuat tapi tidak keluar daripada hukum acara. Hanya untuk merubah standar SOP tidak masalah. Yang biasa-biasa dulu begini-begini dilakukan oleh senior-senior kita dulu, kemudian kita mengikuti polanya, kita mau rubah karena kita sudah master. Ya, kita master sudah. Bukan lagi mengikuti pola senior dulu. Walaupun itu dijadikan satu jurisprudensi di dalam dunia advokat, tapi bukan merupakan satu SOP. Nah, dengan adanya gelar master advokat ini, kita bisa merubah tatanan hukum itu. Kita bisa merubah SOP, standarisasi, tapi tidak keluar dari hukum acara. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Siombing. Pencerahan sudah begitu dalam, yang pengalaman beliau sudah puluhan tahun jadi profesi advokat. Teman saya juga bergulat berjuang di profesi ini. Luar biasa pencerahannya. Semoga pada waktu-waktu yang akan datang kita bersua kembali. Terima kasih dengan segala ilmu-ilmu yang telah diberikan, dan kepada seluruh peserta advokat yang ada di sini, anggota Pradin, yang saya jelaskan tadi itu kebenaran kita penasihat hukum yang bersangkutan bukan anggota Pradin. Kalau anggota Pradin ku tempeleng itu, bodohnya itu. Tapi alhamdulillah bukan. Yang saya ceritakan ini adalah dari advokat yang lain. Oleh karena ini merupakan suatu atensi bagi kita bersama. Hati-hati. Hati-hati. Makanya perlu due diligence. Kalau kalian besok mau mencuri-curi, saya buka linknya juga besok, boleh kalian ikut kuliah. Besok mau praktikum due diligence. Saya ulangi lagi, besok jam 9 praktikum due diligence. Oke. Dan untuk Borneo sudah saya berikan sama Bunda, silakan berhubungan dengan Bunda, berkasnya ada di situ. Bagaimanakah due diligence itu? Dunia kegiatan legal due diligence. Nah, inilah yang katakan tadi Prof. Siombing, harus merubah pola
sistem, udah jadi master in the Richten, mesti harus benar-benar bermanfaat guna, jangan lagi dicontoh yang amburadul. Saya dengan Pak Siombing ini sudah puluhan tahun jadi advokat, kami selalu membuat inovasi. Cuman inovasi beliau, visionernya Siombing ini kadang-kala saya terlambat gitu. Cara berpikirnya kayak jet gitu, kayak turbo. Nah, ya mungkin faktor usia juga. Iya. Nah, dia kan masih muda, 10 tahun di bawah saya. Ya. Jadi turbonya itu kenceng, jadi saya terlambat kadang gitu. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta. Baik. Minggu depan kita akan masuk kepada kaidah-kaidah hukum yang akan mantap, dan habis kaidah hukum mungkin 2 mata kuliah minggu depan. Jumat depan 2 mata kuliah bertepatan, kemungkinan saya juga ada di Balikpapan, bila perlu offline kita di Balikpapan untuk masuk kaidah dan due diligence. Karena due diligence ini adalah inti daripada suatu sistem untuk seorang advokat. Jadi kalau polisi itu sebagai penyidik, kalau Anda sebagai due diligence-nya. Kalau bukan mahir, nggak bisa melakukan due diligence, itu bukan advokat. Pokrol bambu kata si Siombing zaman dulu. Ini si Siombing ini juga pokrol bambu ini. Nggak langsung serta-merta jadi advokat. Saya juga pokrol bambu dulu. Jadi kita nggak tahu. Ini juga tukang maling ini, Siombing ini. Saya juga tukang maling ilmu. Nggak ada seperti kalian ini. Diajarin, dicekokin. Ini maling ini, Siombing ini. Saya juga maling. Kalau kami dulu nggak maling, nggak dapat ilmu seperti begini ini. Mana dulu senioran-senioran kami dulu itu, ketawa aja Pak Siombing, aku ikut ketawa. Dulu senior kami itu sangat peliknya luar biasa. Luar biasa ilmunya itu di maling, namanya maling. Sulit didapatkan. Tapi beruntunglah kalian sekarang ini ada sistematis, metode, mekanisme dan sistem begitu rapi dibuat secara ilmiah, metodologi. Berbangga hatilah kalian. Kalau saya Pak Siombing ini saksi hidupnya ini pelakunya maling. Paling ilmunya bikin surat kuasa bagaimana paling sih? kita fotokopi gitu. Paling Iya, kita itu fotokopi, namanya maling, curi-curi. Plagiator. Tapi kita berpikir kadang-kala yang mereka bikin juga belum tentu benar. Ya. Kenapa? Karena ilmu mereka cuma satu. Kalau kita kan enggak, seperti saya belajar di kenotariatan bagaimana itu komparisi 1, komparisi 2. Begitu juga Pak Siombing ini masih dia memperdalam cabang-cabang ilmu lain, manajemen. Sedangkan senioran kami dulu cuma 1, seperti Bob Nainggolan, Ronggur di Bandung itu. Ronggur Tagalung. Masih banyak itu senior-senior di Bandung, umurnya sudah 80 ke atas, masih udah banyak itu. Nanti juga akan saya minta Pak Ronggur ngajar, tapi beliau lagi ada halangan. Nggak tahu kapan, mudah-mudahan kakanda kita itu sehat cepat. Ini supaya bisa dia ngajar. Itu semua ilmu mereka itu cuma 1 ke atas begini. Kita kan sudah bercabang-cabang. Saya ulang sekali lagi, berbahagialah kalian bisa mendapat seperti begini, dapat PPT, dapat video hari ini nggak bisa ikut, bisa diputar nanti malam. Nanti saya begitu selesai perkuliahan ini langsung saya upload ke grup Telegram, putar 70 kali biar kalian paham. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Raden wabarakatuh. Jaya. Jaya. izin live.